لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر خالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير العليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن تعالى البر التواب المنتقم عفو رؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الوارث الرشيد الصبور الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير اللهم صل أفضل صلاة على أسعد المخلوقات كسيدنا محمد وعلى آله صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما كرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وخاتم الأنبياء والمرسلين وحبيب رحمة رب العالمين سيدنا أبي قاسم محمد ابن عبد الله صلى الله وسلم عليه. فقال مصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبعلوم مشايخنا في الدارين آمين. وأما ما يتعين من علم الشريعة فكل ما يتعين عليك فرض فعله وجب عليك معرفته لتؤديه كالطهارة والصلاة والصوم. وأما الحج والزكاة والجهاد فإن تعين عليك فرضه وجب عليك علمه لتؤديه وإلا فلا. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumi masyayikhina fi dharain amin. Wa amma ma ta'ayyanu min ilmi syariah, adapun ilmu yang penting engkau untuk mengetahui ilmu itu daripada syariat, ya, syariat itu sesuatu yang zahir. Kalau hakikat inti sari daripada syariat. Syariat ma awdahu lin nabi sallallahu alaihi wasallam li ibadih, sesuatu yang dijelaskan Nabi untuk umatnya itu syariat. Maka Nabi itu sahibul syariah wa sahibul hakikah wa sahibul ma'rifah. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi apa yang tidak mukjizat. Hebatlah Nabi daripada karamahnya para wali. Mana ada tandingannya para wali dengan karamahnya, dengan mukjizatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi tetap dengan salatnya, tetap Nabi dengan zikirnya, tetap Nabi dengan puasanya,
Jadi tidak ada seseorang itu mencapai maqam wali tanpa syariat, itu dusta. Oh, si fulan tu tak solat, walaupun wali malamatiyah, wali antublau namanya, kalau dia tak solat tu tak layak disebut dengan wali. Oh, wali majdzub, wali malamatiyah kan ada itu. Ada kajian ustaz tasawuf itu katanya wali malamatiyah, wali majdzub. Sampai kadang dia berposisi seperti seakan-akan seperti orang gila. Betul adanya itu, tapi dari sekian ribu itu cuman mungkin ada satu, dan itu pun bukan berarti dia terlepas daripada syariat. Jadi kita dengar syarahan masyaikh waktu menjelaskan tentang wali majdzub, wali malamatiyah juga, itu wali majdzub tadi itu tetap diikuti dan diiringi oleh seorang mursyid. Bukan berarti dia sebagai wali majdzub kemudian dia berpisah dengan gurunya, tidak. Dia tetap dengan gurunya, sehingga guru inilah yang mengarahkan dia kepada syariat. Bukan berarti dia kemudian naik tingkat sebagai wali kemudian dia tidak lagi berguru. Ini yang fatal ini. Mana ada wali tak solat? No, tak pernah saya nampak sekalipun Buya tu solat. Wajar akhi, Buya tu dah wali setan namanya macam itu. Nabi tinggi, lebih tinggi lah martabat Nabi wali. Apa yang tidaknya lagi? Jangan, kalau untuk baginda Rasulullah tak usahlah kita sebut Sayyidil Awliya, tak usah kita anggap dengan baginda Nabi, kita anggap saja dengan sahabat Nabi SAW. Satu orang sahabat Nabi itu sama kedudukannya dengan 500 para wali Allah. 500 orang wali dikumpulkan, satu bandingannya dengan sahabat Nabi SAW. Tapi bagaimana dengan sahabat Rasulullah? Salat. Bagaimana dengan sahabat Nabi? Puasa. Bagaimana dengan sahabat Nabi? Zakat dan lain sebagainya. Amalan syariat ia tegakkan, amalan hakikat pun ia lakukan. Jadi bukan berarti dia seorang wali kemudian dia jauh daripada syariat yang nampak. Tidak seperti itu. Maka ya, salah seorang yang ketika ia bertariqah, ketika ia mengambil tasawuf, kemudian tujuannya untuk mencapai karamah, itu salah. Kata Imam Junaid di Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kalau tak salah itu, mengatakan salah satu daripada kesalahan orang yang mengaji ilmu tasawuf ketika dia mempelajari tasawuf tapi tujuannya untuk mendapatkan sebuah karamah. Tak ada ini. Kalau ada kita tujuan kita ngaji tasawuf tapi untuk bisa terbang di atas udara, atau nanti supaya tak basah oleh hujan, oleh air, atau supaya nanti kita ngaji tasawuf supaya tidak luka oleh pisau, berarti itu niat ngaji tasawufnya salah, dan itu tidak akan pernah ia capai. Makanya lucu juga ada ustaz yang mempromosikan tentang karomah, tentang kewalian. Itu haibatu minallah, itu bukan untuk nak dicari. Kita ngaji tasawuf ini untuk apa? Untuk membersihkan diri, untuk mengenal sifat-sifat yang tercela di dalam diri kita. Banyak sifat-sifat yang kotor dalam diri kita, hasadnya, sum'ahnya, iri hatinya, banyak. Itu guna mengaji tasawuf, bukan untuk nak mencari karamah. Bukan. Hanya ada orang kalau dengan Buya tu ngaji tasawuf ada pek karamah kan. Apa itu? Salah itu mengaji dengan tasawuf. Tak. Jadi wa amma ma yata'ayyanu min ilmi syariah fa kullu ma yata'ayyanu 'alaika fardun fi'luhu wajaba 'alaika ma'rifatuhu. Sesuatu setiap yang ma ta'ayyana 'alaika, sesuatu yang penting 'alaika di atas engkau, fardu fi'lihi, dan itu wajib kita melakukannya, maka wajib pula di atas engkau untuk mengetahuinya. Memang kita perlu kepada ibadah itu, perlu kita kepada perlakuan itu, kelakuan itu, maka untuk mengetahuinya itu menjadi wajib. Mana contoh? Kataharati, seperti bersuci. Wajibkah? Wajib untuk apa? Lissalah, salat wajib. Maka mempelajari ilmu tata cara bersuci menjadi wajib. Kenapa? Karena untuk melaksanakan ibadah wajib. Dan kita butuh itu. Keseharian kita kan butuh dengan bersucinya. Istinja mesti harus betul. Kalau tak betul istinja, macam mana kita nak salat? Salat dalam keadaan bernajis. Maka
menuntut ilmu tentang taharah menjadi wajib disebabkan karena salat wajib. Jadi tak usah kita mengaji tentang alam malakut, alam jabarut, alam, oh ya Allah, tinggi, sedangkan bersuci aja tak betul. Cara istinja saja tak benar. Cara istinja baru, belum tata cara salat lagi. Cara istinja saja tak betul. Nah, itu yang paling penting. Maka kata Imam Ghazali apa? Ini tanda Imam Ghazali ini sahibus syariat. Ini Imam Ghazali ini orang yang faham betul dengan syariat. Jadi kan ada orang mengatakan Imam Ghazali, ada yang mengatakan Imam Ghazali itu dia tidak lagi butuh kepada syariat, tapi dia makamnya sudah makamnya hakikat dan ma'rifat. Imam Ghazali punya kitab fikih, ada namanya Al-Wajiz, Al-Wasit, Al-Basit. Imam Ghazali punya kitab usul fikih namanya Mustasfa. Imam Ghazali punya kitab apa lagi? Punya kitab akidah, ya, Usuluddin. Kemudian Imam Ghazali juga punya kitab tasawuf. Ini dia. Ada Bidayatul Hidayah, ada Minhajul Abidin, ada Ihya Ulumuddin. Ini bukti yang mempertegas kuat sekali. Imam Ghazali itu orangnya syariah. Ini dia. Maka wajib kita menuntut ilmu yang kita penting. Dengan ilmu itu wajib alaika ma'rifatuhu, maka wajib di atas engkau untuk mengetahuinya ilmu, lituaddih, untuk menunaikan kewajiban itu. Seperti apa? Kataharati, seperti bersuci. Bersuci harus tahu kita tata cara istinja. Air yang dipakai air apa? Air mutlak kah? Air mustakmal boleh kah untuk istinja atau tidak? Air musyammas macam mana pula hukumnya? Air najis lagi, najis ni pun ada disebabkan tiga, disebabkan bimumarihi, disebabkan karena laluannya, pipanya yang bernajis, bagaimana hukum air? Atau disebabkan karena najis berubah sendirinya, air ini berubah menjadi cuka, atau dimasuki oleh najis, masuk cicak atau masuk mungkin tikus ke dalam bak air kita. Ini tiga hukum, tiga berbeda hukum air ini. Tiga kasus berbeda dengan tiga hukum air. Ini mesti kita kaji nih. Kenapa? Karena nanti untuk bersuci. Maka disebutkan kataharati, seperti bersuci. Harus tahu kita macam mana cara bersuci, dari mana mulainya, pakai apa boleh dipegang. Itu harus tahu kita cara bersuci itu. Wassalah, bersuci dah tahu kita, naiklah ke tempat, ke makam yang agak tinggi lagi. Tujuan bersuci untuk salat. Maka kalau kita tak bersih istinja, macam mana kita cara nak salat? Kalau kita bernajis, macam mana cara kita salat? Dan hampir banyak orang yang tak faham tentang bab bersuci, tapi dia lebih menekankan mengaji di bab salat. Ini gagal ini. Salat takkan diterima oleh Allah sedangkan kita dalam keadaan bernajis. Ingat kita hadis dalam Sahih Bukhari, yang paling banyak diazab di dalam kubur siapa? Dua dia kata Nabi kan. An-namimah, satu namimah. Yang kedua la yastatiruna bil baulih, orang yang tidak bersih istinjanya. Istinja tu cebok, bukan cebong, cebong lain ni. Cebok tak bersih, itu yang paling banyak nanti diazab di akhir, di kubur. Hadis dalam Sahih Bukhari, namimah satu, dengan sebab tak bersih itu satu. Ini Imam Ghazali mengatakan kataharati, dia mesti harus tahu cara bersuci. Ya, bersuci itu dengan wuduknya, dengan mandinya, dengan tayamumnya, dengan cara menghilangkan najisnya. Dia harus tahu itu. Karena dia akan salat masalahnya. Kalau dia tak tahu dengan itu, bagaimana mungkin dia salat? Wassalah, kemudian dia mesti juga, karena salat itu sesuatu yang kebutuhan bagi dirinya, dia mesti melaksanakan salat setiap hari. Dia wajib untuk mengetahui ilmu tentang salat, syarat sah salat, rukun salat, yang membatalkan salat, makruh dalam salat, itu harus dia ketahui itu. Maka tidak bisa. Ada orang bilang, kami dari ketek kami belajar salat ke ustaz. Dah tu ustaz, alih ke pembahasan yang lain aja lah. Ada pula orang yang macam itu. Kau pembahasan masalah nikah katanya, lewatkan aja lah katanya. Awak tak pernah mengaji dari dulu dengan masyarakat, tetap dari mulai muqaddimah sampai terakhir doa musannif itu yang kita cari itu. Ini ada kawan
Ya, ini hendaklah orang alim katanya. Lampaui ajalah katanya. Macam mana nak melampaui? Hadis per hadis, setiap hadis-hadis itu para sahabat merindukan Nabi berbicara. Nah, kita tak ada di hadapan Nabi. Kita hari ini mendengar dan membaca yang disampaikan oleh Nabi dahulunya. Maka itulah di dalam muqaddimah Lubabul Hadis itu, satu hadis saja sama pahalanya dengan 200 rakaat salat. Dapat saja kita membaca hadis, 2 hadis saja dalam satu hari, dapat pahala 400 rakaat salat. Cubalah 400 rakaat salat kalau tolak dawak seorang. Takkan sanggup kita. Sedangkan tarawih aja 20 kita jadikan 8, itu pun dikorek pula jadi ompek-ompek sakobek itu. Jadi tak bisa. Kalau ya harus sempurna minal bidayatin ila nihayah, mulai permulaan sampai terakhir. Salat, wa shaum, puasa. Nah, puasa ni wajib, hukum menuntut ilmu tentang puasa. Kenapa? Karena kita melaksanakan puasa, kita butuh kepada puasa. Nah, makanya ni Ramadan dekat lagi ni, baca balik kitab-kitab tentang masalah puasa, syarat puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa. Pelajari itu balik. Hari ini dah mudah kita mempelajarinya. Kita buka aja YouTube, puasa menurut Ustaz Fulan, keluar langsung Fulan. Tengok di situ Ustaz tu. Kalau kita tak pandai membaca kitab ini, jadi puasa harus tahu kita kapan wajib puasa, apa rukun puasa, tu harus tahu tu. Kapan menjatuhkan niat berpuasa, malamkah atau boleh setelah subuh atau tidak, gitu. Tuh. Kemudian kata Imam Ghazali, wa ammal hajju waz zakatu wal jihadu fa in ta'ayyana 'alaika farduhu wajaba 'alaika ilmuhu. Adapun haji, haji ini kewajiban yang dalam mazhab Syafi'i tarakhiyan. Tarakhiyan ini boleh ditunda. Dalam mazhab Syafi'i, haji boleh ditunda. Kita mampu tahun ini, tapi kita tak berangkat tahun ini. Kita berangkat mungkin tahun depan, tahun depannya. Boleh dalam mazhab Syafi'i. Wujubul haji wujuban tarakhiyah. Wajib haji itu wajib yang boleh ditunda. Nah, cuma kalau untuk kondisi Indonesia saat sekarang ini, itulah ditunda dengan aturan. Mendaftar kita sekarang, bila berangkat? 30 tahun. Itu kan aturan yang menunda. Jadi sudah pakai mazhab Syafi'i kita sebenarnya hari ini. Kita mampu hari ini daftar satu porsi, daftar. Dapat satu porsi. Kapan kita berangkat? Nanti 20 tahun yang akan datang lagi. Jadi wujuban tarakhiyah. Jadi kalau orang yang sudah mendaftar dulu, hari ini datang sampai masanya, berarti wajiblah dia berangkat itu. Cuma masalahnya biayanya pula leh. Dulu orang berangkat haji nambahnya paling 5 juta per orang. Kalau sekarang berapa nambah? Luar biasa. Banyak nambahnya. Nah, itu dia. Wa ammal hajju waz zakatu wal jihadu. Adapun haji, ibadah haji, waz zakatu, zakat, wal jihadu, jihad, fa in ta'ayyana 'alaika farduhu wajaba 'alaika ilmuhu. Jika betul-betul ta'yin itu jika butuh 'alaika di atas engkau, farduhu akan kewajibannya, farduhu oleh kewajibannya, maka jika nyata di atas engkau oleh farduhu, oleh wajibnya, maka wajib di atas engkau untuk mengetahuinya. Apa maksudnya? Kalau kita akan melaksanakan haji, berarti wajiblah kita belajar. Kalau kita akan mengeluarkan zakat, maka wajib kita untuk mempelajari ilmu tentang zakat. Kalau kita akan berangkat jihad, maka wajiblah kita mempelajari ilmu tentang jihad. Tapi kalau kita belum akan berangkat haji, kita belum akan mengeluarkan zakat, kita belum akan berjihad, maka kata Imam Ghazali apa? Wa illa fala. Maka kalau begitu tidak wajib untuk mempelajari ilmu tentang itu. Nah, begitu cara metode Imam Ghazali. Kalau belum kita berangkat haji, kalau belum kita mengeluarkan zakat, mungkin belum banyak harta, belum kita nak berangkat jihad, tidak mengapa kita untuk tidak mempelajari bab itu. Itu kata Imam Ghazali. Ya, tapi
bukan berarti tidak mengapa, itu bukan berarti itu tak penting. Itu penting tapi tidak menjadi kewajiban. Berbeda halnya dengan salat tadi, wajib, bersuci wajib, puasa wajib, karena itu yaumian, setiap hari kita melakukannya. Maka untuk mempelajari ilmu tentang itu wajib. Sedangkan haji bukan amalan tiap hari, zakat bukan amalan tiap hari, jihad bukan amalan tiap hari. Maka kalau kita belum penting dengan ibadah yang tiga itu, tidak mengapa kita untuk tidak mempelajarinya terlebih dahulu. Tapi eloknya tentu kita mempelajarinya. Begitu metode Imam Ghazali rahimahullah. Fahadha haddun ma yalzamul abada tahsiluhu min ilmi la muhalatan wa ta'ayyana farduhu bihaitsu la buddalaka min zalik. Jadi kata Imam Ghazali rahimahullahu taala, maka ini batasan apa yang telah lazim olehkan seorang hamba untuk memperolehnya daripada ilmu, maka itu tidak akan sia-sia. Ya, la muhalah. Oh, la mahalatun itu tidak ada, tidak bisa dipalingkan. La tuhawil. Maksudnya itu batas-batasannya. Wa ta'ayyana farduhu bihaitsu la buddalaka min zalik, dan pastilah wa ta'ayyana, dan pasti akan fardunya. Berapa ukuran fardu itu kita mempelajari sebuah ilmu itu? Bihaitsu la buddalaka min zalik, dengan sekira-kira la budda, tidak dapat tidak bagi engkau daripadanya. Maksudnya apa? Kita harus melaksanakan ibadah itu, maka mestilah dengan ilmu. Itu kadarnya. Butuh tak kita dengan ibadah itu? Butuh. Maka butuh dengan ilmu pun sama. Jadi ukurannya menuntut ilmu wajib dengan tidak wajib itu menurut Imam Ghazali, tengok kepada hukum pekerjaannya. Kalau kita sebagai pedagang, berarti hukum mempelajari bab tentang jual beli wajib, karena kita mesti harus berjual beli. Kalau kita sebagai apa lagi? Sebagai umal, tukang yang menerima upah daripada orang, maka mempelajari bab tentang ijarah hukumnya, ujrah hukumnya wajib. Nah, itu maksudnya. Jadi ukuran wajib belajar atau tidaknya dilihat kepada hukum pekerjaan kita itu. Kalau pekerjaan itu wajib, maka mempelajari hukum tentang itu wajib. Nah, tapi kalau pekerjaan itu tidaklah wajib dan tidak langsung kita kerjakan, maka menuntut ilmu bab masalah itu pun tidak wajib. Haji kan tidak tiap hari kita belum berangkat haji, ya tak mengapa, tidak wajib mempelajari bab haji, nanti saja dipelajari. Ya, begitu maksud Imam Ghazali. Kita belum jihad, jadi kapan? Nanti saja. Nah, begitu dia. Berarti kalau akan menikah, wajiblah mempelajari tentang hukum ahkam tentang nikah, syarat nikah, rukun nikah, apa lagi ya harus kita baca juga, seluruhnya kita baca. Apalagi khatamkan kitab Tajul Arus itu, wah luar biasa itu. Saya masih ingat ada dalam kitab itu, ada seorang wali Allah yang dia tidak mau mendengar cakap orang di dunia ini. Tak mau dia kalau mendengar orang berbicara, tak mau dia. Kalau ada orang berbicara itu ditutupnya, sekuat-kuatnya ditutupnya. Tak mau dia mendengar. Kenapa? Kalau dia mendengar saja ucapan orang dunia ini, muntah dia. Wali Allah. Dalam kitab Tajul Arus itu kalau tak salah saya jumpa dulu. Muntah dia. Maka kalau ada orang berbicara itu ditutupnya, tak mau dia. Jijik dia. Jadi kenapa dia bisa seperti itu? Ternyata dia mendapatkan itu setelah dia bermimpi dengan bidadari surga. Dan dia dalam mimpi itu bertemu dengan bidadari surga, dan dia bercengkrama dan berbicara dengan bidadari surga. Setelah dia bangun dari mimpi itu, dia tak mau lagi mendengar cakap dan ungkapan makhluk-makhluk di dunia ini. Jadi kalau ada orang berbicara, ditutup telinga. Kalau terdengar, muntah nih.
saking jijiknya, saking najisnya ucapan orang-orang makhluk di dunia ini. Jadi tidak ada bandingannya dengan bidadari di surga. Saking nikmatnya, berkesan nikmat itu, sampai nikmat itu, nikmat dia berbicara dengan bidadari, nikmat mendengar ungkapan bidadari itu sampai bangun dari tidur masih terasa olehnya. Maka kalau ada cakap orang makhluk dunia ni bisa muntah kerana jijiknya. Itu ni. Ya Allah. Kalau itu memang para wali-wali Allah itu. Kalau awak enggak ni, awak justru kepo kadang. Apa tu? Berulang pula balik tu cakap orang. Ingin tahu kita. Kalau orang yang sudah pernah mendengarkan penduduk surga, masya-Allah, apalagi bidadari surga, ya Allah karim. Jadi kadar batasan wajib tadi itu dia. Ketika perbuatannya itu wajib, maka menuntut ilmu itu adalah wajib. Begitu. Fa in qulta fa hal yaftaridu alayya an ata'allama min ilmi at-tauhid ma anqudu bihi jami'il milalil kufri wa alzimuhum hujjatul islam wa anqudu bihi jami'il bid'ah wa alzimuhum hujjatun wa sunnah. Fa in qulta, maka jika dikatakan orang kepada engkau, ada orang, apa kata orang itu kepada kita? Fa hal yaftaridu alayya, apakah difardukan, apakah fardu bagiku? Ini kalau ada orang yang bertanya kepada kita, apakah bagiku ini wajib an ata'allama, bahwa aku mempelajari ilmu tauhid? Tapi tujuan ilmu tauhid ini ma'an qudu bihi jami'il milalil kufri. Tujuan aku belajar ilmu tauhid ini agar aku mengalahkan argumen-argumennya orang kafir, dan aku perkuat hujjah Islamku, dan aku pun menggagalkan dalil-dalil argumennya orang-orang ahli bid'ah, dan aku berpegang teguh dengan hujjah sunnahku. Boleh tak itu tu? Jadi kita ni mempelajari namanya ilmu dafa' syubhat namanya. Bukan ilmu tauhid saja, tapi ilmu pandai berdebat. Ya macam Kiai Idris Ramli lah. Ilmu beliau kuasai ilmu tentang berdebat. Ya, dengan akidahnya beliau kuat, dengan syariahnya beliau mantap, beserta dalil. Boleh tak dengan yang seperti itu? Maksudnya kita habiskan hari kita menuntut ilmu yang seperti itu, atau cukup kita menuntut ilmu tauhid untuk diri kita saja? Cukup mengetahui Allah ada, sifat-sifat Allah yang wajib bagi Allah seperti yang sudah kita jelaskan. Atau boleh tak kita tambah lagi, kita mengetahui tauhid untuk diri kita, kemudian kita ketahui pula tauhid untuk mengalahkan argumennya orang kafir dan ahli bid'ah. Ahli bid'ah di sini termasuklah Wahaboy, Salafoy, yang termasuklah Syiah gitu. Boleh tak kalau itu tujuan kita? Apa kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala? Fa'lam, ketahuilah hai para penuntut ilmu, kata Imam Ghazali rahimahullah. Masya Allah. Dah berapa ratus abad Imam Ghazali, berapa ratus tahun Imam Ghazali menulis kitab ini? Tahun 500-an, sekarang 1444. Berarti ada sekitar 900 tahun. Apa kata Imam Ghazali? Ketahuilah, kata Imam Ghazali, hai para penuntut ilmu, anna hadza fardun 'alal kifayati, bahwa mempelajari ilmu yang seperti itu hukumnya fardu kifayah, bukan fardu ain. Kalau mengaji ilmu tauhid fardu ain, tapi kalau mempelajari ilmu untuk menangkis argumennya orang kafir, untuk menangkis argumennya orang-orang ahli mubtadi' bid'ah, itu hukumnya fardu kifayah. Berarti kalau fardu kifayah, kalau ada di kampung kita seorang, alah terlepaslah beban dosa kita sekampung itu. Kalau kampung bukan barulah doki terus alhamdulillah aman lah berarti, ya kan? Wa inna ma yata'ayyanu 'alaika ma tasahhihu bihil i'tiqaduka fi usuluddin
la ghairu wala kadzalika la ta'ayyanu 'alaika ma'rifatul furu' ilmu tauhid wa daqaiqihi wa ityanu 'ala jami' masailih. Nanti akan kita sambung kembali. Hanya saja disebutkan oleh Imam Ghazali, yang wajib fardu ain bagi diri engkau itu adalah apa yang membuat sahih iman engkau, i'tikad engkau dalam beragama. Itu yang wajib bagi kita. Tahu kita sifat wajib bagi Allah, mustahil bagi Allah, jaiz bagi Allah. Itu yang wajib bagi kita. Yang membuat sahih benar akidah kita, itu yang wajib. Tapi kalau dah pandai berdebat, pandai memberi argumen melawan argumennya kafir, ahli bid'ah, itu hukumnya fardu kifayah. Tapi yang paling wajib sekali tashihu usuluddin, perbaiki, benarkan daripada akidah dan i'tiqad kita. Hadza wabillahi at-taufiq wallahu a'lam bissawab. Insyaallah pekan depan akan kita sambung lagi tentang lanjutan daripada bagaimana kalau mempelajari furuk-furuknya ilmu tauhid. Furuk ni cabang-cabangnya ilmu tauhid. Banyak cabang-cabang daripada ilmu-ilmu tauhid itu. Ya, ilmu akidah. Nah, itu bagaimana pula hukum-hukum mempelajarinya. Imam Ghazali nanti menjelaskan hadza wabillahi at-taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.